الله فقد افترى إثما عظيما. Baik, kita teruskan materi kita pada Sabtu yang lalu, yaitu tentang 70.000 orang. Tepatnya Ahlul Jannah yang masuk ke dalam surga tanpa azab, tanpa hisab, tanpa azab. Kita ulangi lagi. Ahlul Jannah itu masuk ke dalam jannah atau dimasukkan ke dalam jannah itu berapa? 3 kategori. 3 kategori. Yang pertama, yang paling utama, mempunyai kedudukan yang paling utama, yaitu masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Masya Allah ya, barangkali punya dosa yang belum diampuni, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkannya. Tentunya semua itu Ahlul Jannah memasuki jannah itu karena rahmat Allah, tetapi keutamaannya berbeda. Nah, keutamaan yang pertama, yang paling utama, yang paling tinggi adalah Ahlul Jannah bi ghairi hisab atau bila hisabin wa adabi, tanpa hisab dan tanpa adab. Bagaimana bisa begitu? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya telah menentukan syarat dan sifatnya. Bagaimana sifat Ahlul Jannah yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab? Yaitu nanti kita akan bahas ya. Kemudian yang kedua, masuk surga dengan hisab tanpa adab. Contoh yang paling ekstrim, yaitu Ahlul Jannah, salah seorang Ahlul Jannah yang mempunyai dosa 99 gulungan. Satu lagi 100 ya. 99 gulungan, dosa semua. Satu gulungan kalau dibentangkan itu sejauh mata memandang. Kemudian amal kebaikannya hanya satu kartu yang bertuliskan la ilaha illallah. Kalau timbangan di dunia pasti yang satu kartu ditimbang atau di satu di daun timbangan satu kartu dengan timbangan daun timbangan lain 99 gulungan, pasti yang satu itu akan bukan hanya jatuh tapi kontal, saking yang satunya itu berat sekali. Tetapi ternyata di akhirat dengan mizan timbangan amal itu, yang satu kartu yang 99 gulungan itu terangkat. Berarti lebih berat mana? Satu kartu apa gulungan dosa? Satu kartu bisa mengangkat dalam timbangan amal itu 99 gulungan.
akhirnya masuk surga. Itu contoh dihisab tapi tidak diadab. Karena mendapatkan ampunan. Tetapi tidak setiap dosa seseorang besok di akhirat mendapat ampunan. Maka hendaknya kita merasa khawatir. Tidak terlalu pede. Walaupun yakin. Tetapi apakah saya ini termasuk di antara mereka yang mempunyai dosa sepenuh bumi, kemudian Allah mendatangkan, memberikan kepada mereka ampunan sepenuh bumi pula? Apakah kita termasuk? Kan itu pertanyaannya. Pertanyaan besar bagi kita, apakah kita termasuk seperti orang yang mempunyai dosa 99 gulungan dan satu kartu yang bertuliskan la ilaha illallah kemudian diampuni? Apakah kita termasuk? Siapa yang menjamin? Karena maghfirah itu masyiatullah, tahta masyiatillah. Atau apakah kita termasuk di antara hamba Allah yang datang pada hari kiamat membawa dosa sepenuh bumi, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya ampunan sepenuh bumi pula? Apakah kita termasuk dari mereka? Kan itu pertanyaan yang besar di kita. Makanya kita senantiasa berdoa dan berusaha mengamalkan amalan-amalan yang menjanjikan yang mempunyai keutamaan mengampuni dosa. Dan tidak lupa taubat, karena dosa besar itu dihapus dengan taubat, disambung istighfar. Kalau amalan itu dosa-dosa kecil. Kemudian yang ketiga tadi, ahlul jannah itu dihisab dan diadab. Artinya selama dia tidak membawa dosa kekafiran, dosa kekafiran atau dosa syirik yang belum ditaubati, maka kemudian atau membawa dosa selain dosa syirik, selain dosa kekafiran yang tidak mendapat maghfirah, atau kejahatannya lebih banyak dari kebaikannya, amalan keburukan lebih banyak dari amalan kebaikannya, sementara amalan keburukannya tidak diampuni semua, berarti harus diadab lebih dulu. Itu makanya kita setelah mengkaji hadis yang mulia ini, insya Allah, dan kita harus optimis serta berusaha, mudah-mudahan di antara kita tanpa kecuali menjadi ahlul jannah yang dimasukkan ke dalam surga bila hisabin wa adab, tanpa hisab dan tanpa adab. Maka kita perlu mengetahui kriteria sifat-sifat ahlul jannah yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, dan penjelasan tentang sifat-sifatnya. Baik, kita lihat hadisnya yang merupakan dalil yang kedua dari bab dalam kitab tauhid, man haqqaqat tauhida dakhalal jannata bi ghairi hisab. Barang siapa yang merealisasikan tauhid, berarti
Intinya merealisasikan tauhid. Tahqiqut tauhid nanti dijelaskan ya. Apa sih? Apa itu? Prakteknya bagaimana? Prakteknya bagaimana? Seseorang yang tahqiqut tauhid, merealisasikan tauhid. Dakhalal jannata bi ghairi hisab, pasti akan masuk surga. Bi ghairi hisab, tanpa hisab. Maka kalau dikatakan bi ghairi hisab atau bila hisabin, pasti bi ghairi adab. Ya kan? Tanpa hisab pasti tanpa adab. Jangankan diadab, dihisab saja tidak. Tidak dilihat catatan amalnya. Wallahualam dilihat atau tidak. Pokoknya yang jadi inti itu adalah bi ghairi hisab, bila hisab. Kalau bi ghairi hisab, kalau bila hisab berarti tanpa adab. Dihisab aja tidak. Ya kan? Makanya di sini barang siapa yang merealisasikan tauhid, dakhalal jannata bi ghairi hisab, pasti akan masuk surga tanpa dihisab. Kemudian kita lihat hadisnya yang panjang, tapi kita akan melihat lafaz atau kalimat yang sesuai dengan konteks tentang sifat-sifat ahlul jannah yang masuk ke dalam jannah atau dimasukkan ke dalam jannah bi ghairi hisab, tanpa hisab. Faqila li hadhihi ummatuka ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bi ghairi hisab wala adab. Maka Rasulullah SAW bersabda, dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuka, ini adalah umatmu. Diperlihatkan pada peristiwa Isra. Mudah bagi Allah memperlihatkan sesuatu yang belum terjadi. Kan belum terjadi. Karena itu kejadian ketika pada hari kiamat di akhir. Ma'ahum, ini adalah umatmu yang merupakan sawadun azim, rombongan manusia yang banyak, melebihi umatnya Nabi Musa alaihissalam, melebihi umatnya Nabi Musa. Waktu diperlihatkan pertama, ya, Nabi dan umat yang banyak itu karena dari jauh Rasulullah tidak mengenal, itu Rasulullah SAW mengira kalau itu beliau dan umatnya. Ternyata bukan. Itu umatnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, ternyata setelah itu ditampakkan kepada beliau sekelompok umat yang lebih banyak lagi. Sawadun azim. Nah, ketika itu faqilali, maka dikatakan kepadaku, hadihi ummatuka, ini adalah umatmu. Wa ma'ahum, dan bersama mereka di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'una alfan yadkhulunal jannah bi ghairi hisab wala adab. Ada 70 orang yang masuk surga bi ghairi hisab wala adab, tanpa hisab dan tanpa adab.
Kemudian disebutkan pula tentang sifat-sifatnya. Kriteria orang yang masuk jannah bi ghairi hisab wala adab. Sebanyak 70.000 orang. Bagaimana sifatnya? Bagaimana sifat mereka? Humul ladina la yastarikun. Yang pertama, mereka itu tidak meminta untuk diruqyah. Yang pertama, tidak meminta untuk diruqyah. Sifat yang kedua, wala yaktawun. Mereka tidak meminta untuk dikai, diobati dengan kai. Apa itu? Dicos dengan besi yang panas. Ada besi panas, kemudian dikenakan pada bagian tubuh yang sakit. Bagaimana rasanya ya? Bagian tubuh yang sakit saja. Sakit bagaimana dikenai besi yang panas pada bagian yang sakit. Yang ketiga, wala yatatayyaru. Tidak bertatoyur, menganggap sial, atau bukan hanya sial, tapi juga menganggap akan mendapat keuntungan dengan tanda-tanda yang tidak syar'i dan tidak akli. Tidak berdasarkan petunjuk syar'i atau pengalaman, penelitian. Nanti akan dijelaskan tentang tatayur, insya Allah. Kemudian yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Rabb mereka itu bertawakal. Hanya kepada Allah bertawakal. Sama sekali tidak butuh kepada selain Allah. Sama sekali tidak menggantungkan, menyandarkan semua urusannya kepada selain Allah. Hanya menyandarkan urusannya, urusan agamanya, urusan dunianya hanya kepada Allah. Di sini maf'ulnya itu didahulukan. Aslinya wa yatawakkaluna ala rabbihim. Tetapi ala rabbihim itu didahulukan, menunjukkan faedah bahwa hanya kepada Allah, hanya kepada Rabb mereka. Seperti susunan dalam surat Al-Fatihah, wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aslinya susunannya itu wa na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Tetapi menunjukkan bahwa kita beribadah hanya kepada Allah, kita mohon pertolongan hanya kepada Allah. Makanya susunan kalimatnya wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti ini juga dalam masalah tawakal. Kita lihat dalam ayat-ayat Al-Quran, dalam hal tawakal pasti maf'ulnya didahulukan. Wa 'alallahi bismillahi tawakkaltu 'alallah. Ya kan? Ketika kita akan keluar rumah, Allahnya didahulukan. Dengan nama Allah, hanya kepada Allah kita bertawakal. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Dengan nama Allah aku bertawakal. Dan ayat yang lain juga begitu. Ya, menunjukkan bahwa hanya kepada Allah kita bertawakal. Sekalipun orang yang kita andalkan itu mempunyai kemampuan, tapi kita tidak mengurangi tawakal kita kepada Allah.
Apa sih kekuatan manusia kalau Allah tidak menghendaki? Beres, nanti akan selesai. Saya kan yang mengurusi. Baru ngomong gitu sakit atau pingsan. Bisa jadi. Itu manusia. Makanya walaupun kita meminta tolong kepada manusia, tapi tidak mengurangi tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita yakini adalah kekuasaan Allah, kekuatan Allah. Kalaupun orang yang kita pasrai urusan itu berhasil, itu semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tentang sab'una alfan, 70.000 orang. Rasulullah SAW menganggap 70.000 itu sedikit. Beliau kan Nabi akhir zaman, umatnya ila yaumil qiyamah. Ya kan? Sejak mulai Khadijah, ya enggak? Yang pertama beriman siapa? Khadijah. Sebelum Abu Bakar itu Khadijah dulu. Ila yaumil qiyamah, berapa saja umatnya, hanya Allah yang tahu. Maka Rasulullah mikir-mikir, merenung, kalau 70.000 itu sedikit. Sahabat saja 100.000. Sahabat saja 100.000. Lah bagaimana kalau sudah dikalap sahabat semua? Ya, kita ini yang hidup di akhir zaman ini tidak ada harapan. Karena kuotanya sudah habis. Pendaftaran bukan pendaftaran ya. Maksudnya orang-orang ahlul jannah yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab, sudah habis kuotanya. 70.000. Subhanallah. Kita sudah tidak ada jatah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena betapa besarnya kasih sayang beliau kepada umatnya, minta kepada Allah agar diberi kelebihan. Jangan hanya 70.000. Kasihan orang yang di Al-Itqan ini loh. Ya. Kasihan yang hidup pada zaman tahun 1445 Hijriah ini. Bagaimana? Tidak ada harapan. 70.000. Ya, sahabat saja 100.000. Maka Rasulullah SAW memohon kepada Allah agar diberi kelebihan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan permohonan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kuota umat beliau. Dari kalangan umat beliau yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan dengan diberi sebanyak berapa? 3 genggaman tangan Allah yang mulia. Ya Allah ya Rabbi, 3 genggaman. Kita dalam Al-Quran tahu, untuk menggambarkan betapa besar kekuatan Allah. Pada hari kiamat bumi dan langit digulung, matwiyatum biyaminih, digulung dengan tangan kanannya. Bumi dan langit. Ini 3 genggaman.
hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala dengan nomor hadis dalam kitab sunannya 2437 dinyatakan hasan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala. Maka saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, mudah-mudahan Allah mencintai kita semua. Hadis tersebut menunjukkan sekali lagi betapa besarnya kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Bukan hanya di dunia, sampai akhir. Ketika umatnya melewati Sirat, jembatan menuju yang dibentangkan di atas jahanam yang lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Allah Subhanahu wa taala mendoakan, ya Allah, selamatkanlah mereka. Tidak kemudian masuk ke dalam surga dulu, kemudian enak-enakan di surga, tidak memikirkan umatnya. Bukan begitu sifat beliau. Itu berarti kalau demikian, menunggu habis umatnya melewati Sirat. Beliau berdoa salim. Allahumma salim. Ya Allah, selamatkanlah mereka. Begitu. Sampai di akhirat. Sampai akhir. Ya kan? Itu kan akhir. Karena Sirat itu berujung ke surga. Kalau berhasil melewati Sirat berarti masuk ke surga. Begitu. Bagaimana cinta kita kepada Rasulullah? Rasulullah kasih sayangnya begitu besar kepada kita. Sholawat saja, apa kita sudah, apa itu? Sudah lemes lisan kita, ringan lisan kita mengucapkan sholawat. Itu kan salah satu tanda cinta umatnya kepada Rasulullah. Tanda cinta kita kepada Rasulullah adalah diantaranya banyak membaca sholawat. Dan keutamanya juga akan kembali kepada kita. Paling tidak ada dua kejelekan orang yang tidak bersolawat atau yang tidak banyak bersolawat. Yang pertama, disebut orang yang kikir. Orang yang kikir. Bagaimana tidak kikir? Ngucap sholawat saja nggak mau. Apa sih susahnya? Orang yang sakit gigi, yang sariawan saja bisa. Ya. Apa yang orang yang kikir itu? Orang yang disebut nama Rasulullah tapi tidak bersolawat kepadanya. Itu orang yang kikir. Mungkin dia banyak bersedekah tapi dia masih kikir dalam bersolawat. Bisa jadi. Kemudian yang kedua, didoakan celaka belai. Siapa yang mendoakan? Malaikat Jibril alaihissalam, dan diamin oleh Rasulullah SAW. Sungguh celaka orang yang namamu disebut, nama Rasul disebut, tapi tidak berselawat. Itu akan celaka. Itu salah satu tanda cinta kita kepada Rasul. Kita lihat di sini. Dalam masalah syariat sholat pun, kalau Rasulullah memikirkan diri sendiri, 50 waktu akan diterima perintah sholat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi beliau ingat kepada umatnya, apakah umat saya mampu melakukan sholat 50 waktu? Ya Allah ya Rabbi. Makanya berapa kali minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
Akhirnya ditetapkan hanya 5 waktu. Itu salah satu wujud betapa besarnya kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditambahkan jumlah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Dari jumlah awal yang ditentukan oleh Allah 70.000. Rasulullah SAW mengingat umatnya banyak. Ila yaumil qiyamah, Nabi akhir zaman. Bagaimana kalau hanya 70.000 orang? Orang keduman, enggak kebagian. Umat-umat beliau pada akhir zaman. Beliau ingat itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan beliau. Coba kalau kita pikirkan, kalau hanya 70.000 orang, maka pada zaman kita ini semua akan pesimis, ya enggak? Bagaimana tidak pesimis? Karena kuota 70.000 orang telah terpenuhi dengan orang-orang soleh terdahulu. Padahal zaman berganti itu adalah lebih jelek daripada zaman sebelumnya. Ya. Makanya zaman setelah tabi'ut tabi'in, kurun terbaik lebih jelek, dan zaman setelah itu lebih jelek lagi, zaman setelah itu lebih jelek lagi. Bagaimana? Ingin apa itu? Menjadi ahlul jannah bi ghairi hisab wala adab. Dari sini, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, barakallahu fikum, hendaknya setiap insan tidak berkecil hati. Tidak berkecil hati. Apalagi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jaminan kepada Rasulullah 3 genggaman. Dari semua umat Rasulullah itu dalam 3 genggaman Allah, dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan masuk surga bi ghairi hisab wa la adab. Maka dengan hadis yang mulia ini, hendaknya kita tidak berkecil hati, selalu semangat berbuat kebaikan, walaupun kebaikan tersebut adalah suatu hal yang remeh. Apalagi berusaha agar masuk surga atau dimasukkan surga tanpa hisab dan tanpa adab. Kalian janganlah mengecilkan kebaikan sekecil apapun. Tidak meremehkan kebaikan sekecil apapun. Bagaimana akan beramal dengan amalan yang besar, yang kecil saja tidak diopeni? Walaupun mungkin dipandang remeh oleh orang lain, tapi itu adalah kebaikan. Maka kalau kita bisa melakukan, kenapa tidak dilakukan? Walaupun mungkin dipandang remeh oleh manusia. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin, walaupun
hanya apa? Menampakkan diri dengan wajah berseri di hadapan saudara. Barangkali itu dianggap kebaikan yang remeh, tapi sesungguhnya itu adalah kebaikan. Kebaikan. Gak pakai ragat. Apa sih beratnya? Oh, cuma tersenyum. Dan tersenyum adalah sifat para nabi. Jadi tidak ada nabi yang sangar. Tidak ada. Tidak ada. Nabi itu tersenyum itu adalah salah satu akhlakun nabawiyah. Salah satu akhlak nabi. Para nabi itu banyak tersenyum. Tidak banyak tertawa, tapi banyak tersenyum. Bahkan beberapa ulama kita membuat kriteria tentang akhlak yang baik. Itu adalah diantaranya wajah yang selalu tersenyum, wajah yang selalu bersedih. Dan tidak tanggung-tanggung pahalanya, seperti pahalanya orang yang bersedekah. Wallahu a'lam. Bagaimana kalau orang diberi sedekah? Senang apa enggak? Senang kan? Bagaimana orang kalau diberi senyuman? Orang yang diberi senyuman juga senang. Orang yang tersenyum juga menghadirkan kegembiraan dalam jiwanya. Beda kalau apa itu? Casing kita kok merengut saja, cemberut saja, itu berpengaruh pada jiwa. Coba saja. Tapi kalau wajah kita tersenyum, insya Allah jiwa kita akan bahagia. Membahagiakan diri sendiri dan membahagiakan orang lain. Itu pengaruh dari senyuman. Bahkan sahabat yang mulia, ada seorang sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhu mempersaksikan, memberi testimoni, memberi kesaksian, tidak ada orang yang sebelum ini saya mendapati orang yang banyak senyuman selain Rasulullah SAW. Begitu. Kita yang ngaji juga begitu. Sehingga kesan awam itu, kesan masyarakat itu tidak, justru sangar. Bagaimana agar masyarakat itu bersaksi sebagaimana sahabat yang satu ini bersaksi bahwa Rasulullah, saya tidak pernah mendapati sebelum ini orang yang banyak tersenyum selain Rasulullah. Begitu mestinya pengikut Rasulullah. Sehingga mereka akan bersaksi, saya tidak pernah berjumpa dengan fulan yang banyak tersenyum sebelumnya selain fulan. Begitu. Saya tidak pernah menjumpai seseorang yang banyak tersenyum selain fulan. Fulan yang disebut itu kita, diri kita masing-masing. Kalau kita memang ingin menjadi pengikut Rasulullah yang setia, yang mengikuti sunnah beliau. Min sunnatihi, salah satu sunnah beliau adalah banyak tersenyum. Mengajak bicara sambil tersenyum. Walaupun hati kita sedih. Ya enggak? Jangan ditampakkan kesedihan. Insya Allah walaupun hati kita sedih, kemudian kita merespon saudara kita, ya, bertemu saudara kita dengan wajah berseri, insya Allah akan mengobati kesedihan dan juga menularkan kebahagiaan kepada orang lain. Barangkali orang lain yang sedang bersedih ikut terkurangi kesedihannya karena menghadapi orang-orang yang banyak tersenyum, diajak senyum. Kan begitu. Walaupun mungkin apa itu?
perbuatan itu ada yang masih menganggap remeh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang wajah yang banyak senyum, itu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Kalau belum biasa, kalau belum bisa, antum ngaca di depan cermin, senyum. Nah, senyumnya gimana? Aku udah bisa senyum, aku udah biasa senyum, dibiasakan. Allah Subhanahu wa taala menyemangati kita. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk yang demikian itu hendaknya orang itu berlomba-lomba. Ayat yang mulia ini setelah ayat-ayat yang mengisahkan tentang kenikmatan surga. Dalam surat Al-Mutaffifin. Maka bagaimana kita masuk surga? Itu kita itu berlomba-lomba. Kenapa? Para sahabat penasaran tentang 70.000 orang itu yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, karena mereka ingin seperti mereka. Mereka ingin menjadi salah satu di antara 70.000 orang itu. Karena mereka yakin tidak mungkin mereka mendapatkan keutamaan itu kecuali dengan amalan. Ya enggak? Makanya para sahabat penasaran, ingin bagaimana, apa sih amalannya, ingin tahu, penasaran, karena ingin tahu, karena ingin melakukan, sehingga dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa hisab dan tanpa adab. Berlomba-lomba kalau dalam kebaikan. Jangan kamu dulu, saya nanti. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih mengatakan, ya, intinya seandainya orang-orang itu tahu kebaikan, keutamaan dari adzan dan shaf pertama, mereka akan berlomba-lomba. Kalau perlu dengan undian, rebutan sih, ya kan? Kalau nggak diundi rebutan, lo sama-sama ingin. Mungkin datangnya bareng, tapi ya shaf pertama itu kan terbatas. Maka supaya tidak ribut dengan undian, saking tidak tahu dohirnya itu apa. Makanya besok di akhirat manusia itu banyak menyesal ketika diberitahu ini loh pahalanya, ditampakkan. Termasuk pahala orang-orang yang mendapat musibah, kemudian sabar, kemudian ridho. Ketika ditampakkan pahala saudaranya di akhirat yang mendapat musibah ketika di dunia, sementara dirinya tidak mendapat keutamaan seperti itu, di akhirat dia akan mengatakan, seandainya dahulu di dunia kulit saya digunting-gunting. Subhanallah. Itu pahala musibah. Kapan orang mengatakan itu? Ketika
pahala yang orang yang sabar menghadapi musibah ditampakkan di akhirat. Maka saudara-saudara yang saya cintai karena Allah, barakallahu fikum, terhadap hal-hal yang berkaitan dengan urusan menuju surga, hendaknya kita itu selalu berusaha, selalu berlomba-lomba selagi hal tersebut bisa dilakukan. Kata Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, di dunia ini adalah, dunia itu adalah saatnya kita beramal, belum dihisab. Selagi kita belum dihisab, kita beramal dan beramal. Jangan sampai besok di akhirat ketika kita dihisab, kita jadi menyesal kenapa di dunia sedikit beramal. Kalau sudah meninggal, kita tidak bisa apa-apa. Maka selagi hayat masih dikandung badan, dalam urusan masuk surga, dalam urusan menuju surga, kita selalu berusaha, berlomba-lomba. Fastabiqul khairat wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Bukan berlomba-lomba untuk mengumpulkan dunia. Kalau ada orang yang mengajak berlomba-lomba mengumpulkan dunia, kita nerima kalah saja. Sudah, saya kalah saja. Kita nerima kalah. Tidak usah ikut berlomba untuk memperbanyak harta dunia. Saya terima kalah saja sudah. Kalau kamu mau, ya kamu silakan. Saya terima kalah, saya nggak mau berlomba-lomba dalam hal itu. Begitu. Kalau kita berlomba-lomba dalam masalah akhirat, ayo kita bareng-bareng. Begitu. Gak usah diladeni orang-orang yang ngajak memperbanyak, mengumpulkan perbendaharaan dunia. Kenapa begitu? Karena umur manusia terus selalu berjalan. Dan waktu yang sudah berlalu tidak akan kembali. Kalau kita sudah merasakan tidak seperti ketika muda, maka masa muda itu, tenaga muda itu tidak akan kembali lagi kepada kita yang sudah tua. Makanya selagi tenaga kita masih kuat, ya, kita memanfaatkan kekuatan dari Allah, tenaga kita itu untuk banyak beramal. Nanti kalau sudah tidak kuat, kita menyesal. Kenapa ya dulu waktu muda saya santai-santai saja, leha-leha saja. Sekarang sudah tidak kuat tenaga. Apa kabar Anda ketika Anda masih muda? Ketika tenaga itu masih kuat, waktu terus berjalan. Waktu yang sudah berlalu tidak akan kembali. Waktu tidak akan menunggu kita. Kemampuan untuk dapat melakukan sesuatu akan terus dan terus berkurang. Yang tadinya jalan kaki misalnya, ya ketika muda mungkin kuat sampai berapa? 5 kilo misalnya, 5 kilometer. Jalan kaki, bolak-balik 5 kilometer. 10 kilo berarti. Tapi ketika tua, apakah akan kuat lagi? 10 kilometer bolak-balik, 5 kilometer bolak-balik jadi 10 kilometer jalan kaki. Akan terus berkurang kemampuan kita.
Jangan sampai kita menyesal ketika kemampuan dan tenaga kita berkurang. Kenapa sih saya dulu tenaga saya masih kuat? Ngaji yang dikata saja tidak datang. Gerimis kecil saja tidak datang. Sekarang cuaca terang, badan sehat, tetapi tidak mampu lagi untuk datang ke pengajian. Subhanallah. Kan begitu. Jangan kita sampai begitu. Jangan sampai dihadapkan pada kemauan, tetapi kemauan itu ada setelah kemampuan tidak ada atau berkurang. Hah? Jangan sampai kemauan itu banyak justru datang pada ketika kemampuan sudah banyak berkurang. Makanya selagi kemampuan kita itu masih ada, jangan kalau sempat disempatkan, jangan kober kalau dikoberkan, kalau nggak disempatkan nggak sempat. Kalau nggak diluangkan nggak ada waktu luang, diluangkan. Kalau perlu ada urusan-urusan yang bisa di-cancel, ditunda dulu. Kalau memang jadwalnya ngaji. Kalau memang bisa di-cancel, ditunda. Malakul maut tidak akan menunda kalau sudah akan menjemput ajal kita. Tidak bisa ditunda. Kalau memenuhi panggilan adzan mungkin bisa kita menunda, tapi panggilan ajal ketika menjemput tidak bisa ditunda walaupun sedetik saja, tidak bisa. Makanya kita mengingat hal tersebut. Masalah menuju surga itu kita berusaha semaksimal mungkin. Jangan kalau koper, jangan kalau sempat, ya disempatkan. Masa iya sih 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam sebulan, masa sih nggak disempatkan? 24 jam kali 30 berapa? Masa tidak ada 2 jam kali berapa? 1 jam, 4 jam, 4 kali kajian. Masa tidak ada sih? Dalam waktu 24 kali 30 jam dalam sebulan. Subhanallah. Kita mengingat hal itu. Mungkin kita masih muda. Ya kalau diberi usia tua. Lah kalau matinya muda. Ketika muda tenaganya masih kuat. Nanti saja kalau sudah tua. Iya kalau sampai tua. Salah satu 7 kelompok yang dinaungi oleh Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh, ketika pada hari ketika tidak ada naungan kecuali kenaungan dari Allah. Apa? Salah satunya syabun nasha'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dalam suasana beribadah kepada Allah. Tidak menunggu tua, tidak menunggu pensiun, tidak. Tidak ada keutamaan. Walau a'lam, orang tua yang rajin ngaji, orang tua rajin sholat, ya karena memang kenyataannya. Tapi kalau muda, bagaimana? Ya kan, itu kan perjuangan melawan hawa nafsu. Bagaimana muda, usia muda, mumpung masih muda. Tapi kalau dalam Islam mumpung masih muda digunakan
dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu mendapatkan keutamaan. Salah satunya yaitu mendapat naungan Allah di padang mahsyar. Di antara 7 kelompok disebutkan secara khusus syabun, pemuda. Karena memang pada kenyataannya pemuda itu walaupun banyak atau beberapa kisah itu pelaku utama adalah pemuda, dan itu menunjukkan bahwa pemuda yang beribadah, yang melakukan kebaikan mendapat keutamaan tersendiri. Karena memang itu tadi, waktu terus berjalan, ya, maka selagi ada kemampuan, kita memanfaatkan kemampuan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, tenaga mudanya, semangat mudanya untuk berusaha menuju surga. Berlomba-lomba menuju surga, apalagi dengan keutamaan yang khusus tanpa hisab dan adab. Karena itu sederhananya adalah barang siapa yang ingin menjadi bagian orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, maka hendaknya dia memiliki sifat-sifat tertentu. Kita ingin gak sih? Kita semua ingin. Kita semua ingin. Wallah, kita semua ingin masuk surga tanpa hisab dan adab. Maka kita juga ingin tahu dan berusaha untuk mengetahui sifat-sifatnya dan berusaha untuk mentahkiknya, mempraktekannya, mewujudkannya. Yang pertama, sifat yang pertama, la yastarikun, tidak meminta ruqyah. Dalam hal ruqyah itu ada berapa kelompok? Ruqyah, ar-ruqyah asy-syar'iyyah. Satu, ruqyah mandiri. Artinya ruqyah itu dilakukan oleh sendiri. Dilakukan sendiri ruqyah itu. Ruqyah mandiri. Yang pertama, kelompok yang pertama tentang ruqyah mandiri. Apa ruqyah mandiri? Ruqyah yang dilakukan oleh sendiri. Dilakukan sendiri. Yang kedua, meminta diruqyah. Kemudian meminta untuk diruqyah. Yang ketiga, diruqyah tanpa meminta. Sebetulnya Ustaz. Yang pertama, ruqyah mandiri. Yang kedua, meminta untuk diruqyah. Yang ketiga, diruqyah oleh orang lain tanpa meminta. Yang keempat, meminta diruqyah kalau darurat. Ada 4 kategori. Yang pertama, ruqyah mandiri. Kemudian yang kedua, meminta diruqyah orang lain. Meminta untuk diruqyah. Kemudian diruqyah tanpa meminta. Yang keempat, meminta diruqyah kalau darurat. Meminta diruqyah jika darurat. Jika dalam keadaan darurat.
Ini masing-masing ada konsekuensinya. Yang pertama, ruqyah mandiri boleh. Asal dia bertawakal kepada Allah, bukan dari zat ruqyahnya itu, tidak keluar dari golongan tidak mengeluarkan dari ahlul jannah tanpa hisab dan adab. Ya, tentunya kita insya Allah tahu tentang ayat-ayat ruqyah, doa ruqyah. Dan kalaupun tidak tahu ayat-ayat khusus ruqyah itu, semua ayat Al-Quran itu syifa, obat. Kita hafal Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu binnas, Qul huwallahu ahad, itu ruqyahnya dengan itu. Kita hafalnya Al-Fatihah, ruqyahnya dengan Al-Fatihah. Kemudian yang kedua, meminta untuk diruqyah. Hukumnya boleh, tetapi tidak mendapatkan keutamaan sebagai ahli jannah yang masuk jannah tanpa hisab dan tanpa adab. Meminta untuk diruqyah boleh, hukumnya asalnya, tetapi tidak mendapatkan keutamaan sebagai ahlul jannah yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Yang ketiga, diruqyah tanpa meminta. Boleh, tidak mengeluarkan. Tetap, insya Allah tetap apa? Sebagai ahlul jannah yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Makanya tidak mengurangi tawakal. Berarti syarat semua ini, kecuali yang tiga itu mengurangi tawakal kepada Allah. Kenapa mengurangi tawakal kepada Allah? Yang kedua itu kenapa mengurangi tawakal kepada Allah? Karena minta untuk diruqyah. Mengurangi tawakal kepada Allah. Boleh Pak, boleh. Tetapi keluar dari ahlul jannah yang masuk ke dalam jannah bila hisab, bi ghairi hisab wala adab. Kemudian yang ketiga, diruqyah tanpa meminta, itu boleh, tidak mengeluarkan dari keutamaan ahlul jannah bi ghairi hisab wala adab. Kemudian yang keempat, meminta diruqyah jika dalam keadaan darurat, ini pun boleh, tidak mengeluarkan dari ahlul jannah yang masuk jannah bi ghairi hisab wala adab. Nanti ada riwayatnya. Ya, intinya 4 ini kelompok orang yang meruqyah dan yang diruqyah. Yang pertama, sifat dari ahlul jannah tidak meminta ruqyah. Yang kedua, tidak meminta orang lain untuk mengobati dirinya dengan kai atau besi yang dipanaskan. Yang ketiga, tidak bertatoyur dengan anggapan pamali dan semisalnya. Pamali, tahu ya pamali ya? Aja nang ngarepe lawang kok jodone angel. Apa? Ya, pamali apa lagi? Itu pamali. Dan semisalnya ada kupu masuk mau datang tamu misalnya.
Kemudian yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu intinya. Yang pertama, tidak meminta ruqyah. Berkaitan dengan dua sifat pertama. Dua sifat pertama apa? Yang ahlul jannah itu, yang pertama meminta ruqyah, yang kedua meminta untuk mengobati dengan kai. Kedua hal tersebut merupakan hal yang pada dasarnya boleh dibolehkan oleh syariat. Boleh. Meminta diruqyah boleh. Meminta dikai boleh. Tetapi walaupun boleh, ternyata mereka meninggalkan hal tersebut. Boleh, tapi tidak melakukan. Tidak melakukan apa? Meminta diruqyah atau meminta diobati dengan cara dipanaskan dengan besi yang panas. Hal tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan tawakal mereka dan ridho kepada keputusan Allah. Itu intinya itu. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ridho. Makanya salah satu kesempurnaan seseorang itu menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang tidak disenangi. Salah satu kesempurnaannya adalah tidak menunjukkan kepada orang lain. Tidak bikin status. Mumet setitik. Wah, ini status. Kepala rasanya seperti pecah. Padahal mumet setitik. Statusnya begitu. Lah, status ya semua orang tahu. Apalagi di FB. Ya Allah, ya Rabbi. Bagaimana mau menyembunyikan musibah? Kalau bisa istri aja tidak tahu. Ya. Kalau pengen bingis-bingis karena sakit ya, tutupan bantal, benora, ketara, begitu. Jangan sidik-sidik, lendotan bojo, pipennya sirahku, pipen weteng aku. Alah, laki-laki kok begitu, pakai jilbab saja. Oh, diketawain kan orang yang pakai jilbab, ya. Ya kalau suami begitu besok ya, anti akhirat apa akhwat, udah mas pakai jilbab saja. Kenapa kok saya laki-laki pakai jilbab? Soalnya kayak perempuan mas, afan mas. Ya jangan bilang begitu. Laki-laki tuh mentalnya kok kayak, ya? Kalau perlu kepada istrinya, kita susah itu, kita sakit itu, jangan trik itu kok diberitahu. Kalau diobati sendiri. Istri tidak tahu, tidak. Mas sakit apa sih mas? Ya itu kan kalau tahu. Jangan sampai istri tahu. Ngobati umpetan. Istri nggak tahu. Jadi istri nggak tahu kalau kita sakit. Menyembunyikan musibah. Itu kesempurnaan. Ridho kepada keputusan Allah. Ya. Istri juga begitu, walaupun pakai jilbab, pakai mukena, ya jangan sedikit-sedikit sama suaminya. Mas saya kok agak sedikit nih, dipijitin tolong. Pijit sendiri apa sih? Ya bukan suaminya yang bilang gitu, dirinya yang bilang gitu. Suaminya berangkat kerja, ya pijit sendiri. Ruqyah mandiri gitu loh. Kemudian ruqyah yang dibolehkan oleh syariat ada beberapa kemungkinan. Ya intinya ini insya Allah. Yang pertama, seorang meruqyah orang lain. Tentunya ini tidak mengapa. Bahkan sunnah Rasulullah SAW. Meruqyah orang lain itu adalah boleh. Dan ini min sunnah nabawiyah.
min sunnatin nabawiyah. Seseorang meruqyah orang lain. Dalam sebuah hadis, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang boleh tidaknya ruqyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu memberikan manfaat kepada saudaranya, maka lakukanlah. Ini umum. Manfaat apa saja, duniawiyah, diniyah, kalau kita mampu untuk memberikan manfaat duniawiyah atau diniyah kepada saudara kita, maka lakukanlah. Jangan aneh-aneh, kesempatan. Jadi kebahagiaan seseorang itu adalah ketika memberi, bukan ketika diberi. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Itu berarti yang paling baik itu adalah yang memberi. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Al yadul ulya khairum minal yadis suflah. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Termasuk meruqyah orang lain. Itu salah satu bentuk memberi manfaat kepada saudara kita. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala dalam kitab sahihnya dengan nomor hadis 2199. Man istata'a minkum ayanfa'a akhahu falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu memberikan manfaat kepada saudaranya, falyaf'al, maka lakukanlah. Barangkali manfaat yang disampaikan itu akan menjadi amal jariyah, ilmun yuntafa'u bih. Bukan tidak mungkin yang kita beri manfaat akan menggetok tularkan, ya, menularkan manfaat yang telah didapatkan dari kita. Berarti akan menjadi amal jariah insya Allah bagi kita. Kita mengajarkan satu, bukan tidak mungkin kita mendapatkan pahala 10 orang. Karena satu orang yang kita beri manfaat, menularkan manfaatnya kepada 9 orang yang lain. Insya Allah kita mendapat pahala 10 orang. Karena yang satu orang itu tidaklah dia memberi manfaat kepada selainnya, kecuali dengan wasilah kita yang memberi manfaat. Begitu. Dan itu kecerdasan. Kenapa kecerdasan? Bukan hanya kita umpul-umpul amal sebagai bekal kita itu meninggal, tetapi bagaimana kita umpul-umpul amal setelah kita meninggal. Sehingga walaupun kita sudah meninggal, kita masih mendapat pahala. Ibarat orang tidak nabung, tapi saldonya ditambah, saldonya nambah, saldonya nambah. Yang nambah itu adalah orang yang kita beri, yang mendapat petunjuk karena perantaraan kita. Selama dia melaksanakannya, kita mendapat pahala walaupun kita sudah meninggal. Kita sudah tidak bisa puasa lagi, tidak bisa sholat lagi karena kita sudah meninggal, tetapi kita mendapat pahala sholat orang-orang yang kita ajari sholat. Ya kan?
kita sudah meninggal, kita masih mendapat pahala puasa karena dengan wasilah orang-orang yang melaksanakan puasa karena kita mengajari puasa. Ruqyah adalah suatu perkara yang tidak mudah. Ya, bagi yang belum terjun dalam praktisi ruqyah, ya, praktisi ruqyah, orang yang biasa meruqyah, itu suatu perkara yang tidak mudah. Seorang yang meruqyah orang lain membutuhkan tenaga. Ada yang ngamuk-ngamuk, ya, berontak dan sebagainya. Perlu tenaga. Tidak mudah. Kemudian waktu yang lapang. Pak, posisi di mana? Ini tolong. Saudara saya perlu ruqyah apa gimana? Waktu yang lapang, tidak gerusa-gerusu, tidak buru-buru. Sabar, telaten, itu membutuhkan waktu yang lapang. Kemudian, kenapa begitu? Perlu tenaga ekstra, perlu waktu ekstra. Kenapa begitu? Karena orang yang diruqyah bisa jadi tidak langsung sembuh. Coba kita tanya, praktisi ruqyah, kan? Ya kan? Kenyataannya bagaimana? Ada di antara mereka yang diruqyah itu tidak langsung sembuh. Mungkin 1 jam, mungkin 2 jam. Kalaupun saat itu sembuh, bukan tidak mungkin. Besok kambuh lagi, pekan depan kambuh lagi. Itu kan memerlukan waktu ekstra. Itu kan memerlukan tenaga ekstra. Jadi tidak mudah ternyata itu. Terkadang harus dilakukan berulang-ulang. Tidak 1 kali, 2 kali. Mungkin sepekan. Pekan berikutnya kambuh lagi. Pekan berikutnya kambuh lagi. Atau mungkin belum sepekan sudah kambuh lagi. Ya Allah ya Rabbi. Ya. Membutuhkan tenaga ekstra dan waktu ekstra. Kemudian yang ketiga. Tidak mulai lagi karena terkadang jin melakukan balas dendam terhadap orang yang meruqyah dengan mengganggunya atau mengganggu keluarganya. Nah, ini juga resiko dari praktisi ruqyah. Bukan tidak mungkin jin yang diruqyah itu balas dendam. Kalau tidak mempan mengganggu yang meruqyah, mengganggu keluarganya, mengganggu istrinya, mengganggu anaknya. Ini kenyataan ini. Tetangga saya dulu Ustaz. Seorang Ustaz. Yang kadang-kadang juga meruqyah. Suatu waktu dia sedang pergi. Anda tahu pergi apa tidak? Pokoknya mendapati suaminya di kamar. Mendapati suaminya di kamar. Tetapi perasaannya beda. Kayak merinding gitu. Kayak merinding. Oh, berarti itu bukan suami saya aslinya. Itu jin yang menyerupai suami saya. Na'udzubillah. Sampai segitu. Subhanallah. Bagaimana kalau bercampur ketika itu? Berarti kan bercampur bukan suaminya. Jin yang menyerupai suami. Itu. Kenapa? Tahu begitu? Istrinya cerita. Perasaan saya kok tidak seperti berhadapan dengan suami saya sebenarnya. Ya kan? Kan berbeda memang. Dan itu dirasakan istri yang biasa berinteraksi dengan suaminya. Kok rasanya beda? Ya kan? Auranya itu berbeda.
Tidak seperti aura ketika berhadapan dengan suami yang sebenarnya. Ya kan? Itu mengganggu. Dan ini bukan tidak mungkin. Dialami oleh praktisi ruqyah. Di samping tenaganya ekstra, waktunya ekstra, kemungkinan istrinya, dirinya, anaknya, keluarganya itu diganggu karena dendam. Apalagi jin yang dikeluarkan itu adalah dendam juga kepada yang kesurupan itu. Atau cinta. Ya, makanya hati-hati. Jin yang senang atau yang dendam sulit untuk keluar. Kalaupun keluar, masuk lagi. Kalau yang dendam, saya jinnya atau dia yang lebih dahulu mati. Begitu. Makanya, naudzubillah, kalau kita tidak ingin dicintai oleh jin, itu kalau membuka pakaian bismillah. Walaupun tidak di kamar mandi, walaupun tidak akan masuk kamar mandi atau kamar kecil, bismillah ketika membuka pakaian atau memakai pakaian. Itu apa? Itu menutup dari pandangan jin dengan bismillah. Jangan lupa. Barangkali ya ada bagian tubuh kita yang menarik, ya. Mungkin putih, mungkin apa, bagian dalam tubuh kita itu, ya, ketika dibuka, bukan tidak mungkin jin akan melihat. Karena kita tidak tahu. Kalau orang yang melihat kita tahu. Kalau tidak ngintip, ya enggak. Nah kalau jin, walaupun tidak ngintip, kita tidak tahu. Makanya untuk menghalangi pandangan jin itu, dihalangi dengan bismillah. Makanya ketika di kamar mandi kan tidak boleh mengucapkan bismillah. Maka mengucapkan bismillah ketika di luar, ketika akan masuk. Itu salah satunya ketika kita membuka aurat di kamar mandi, jin itu tidak melihat aurat yang terbuka. Sudah jam 10 lebih. Ya, itu tentang ruqyah. Insya Allah kita akan lanjutkan pada kajian yang akan datang. Dan mudah-mudahan kita benar-benar memperhatikan ya, utamanya tentang sifat-sifat orang yang masuk jannah, yang surga tanpa hisab dan tanpa adab. Dan kita insya Allah atau mengharap ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepada kita agar kita berusaha. Mumpung kuotanya masih ada. Kuota apa? Kuota penghuni jannah, ahli jannah yang masuk dalam jannah itu, yang dimasukkan dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Insya Allah kita akan masuk dalam golongan itu kalau memenuhi syarat dan ketentuannya biiznillah ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga semakin hari semakin baik iman dan Islam kita, semakin bertambah umur kita, semakin bertambah iman dan Islam kita. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما